Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Iya, masih bersama dengan saya, Rofiko Dwi Susanti, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 3 Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah. Masih seputar materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 9, kita masih belajar tentang procedure text. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang identify the generic structure of step atau mengidentifikasi struktur teks pada langkah-langkah resep makanan atau minuman. Oke, are you ready? Ya. Tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis langkah-langkah atau step dari suatu teks prosedur. Iya. Ingatkah kalian pada pembelajaran prosedur pada video saya sebelumnya? Ya, saya sudah menjelaskan tentang identifikasi mengenai bahan-bahan. Nah, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi struktur teks pada stepnya atau pada langkah-langkah. Ya, pada langkah-langkah apa yang akan kita identifikasi di antaranya ada yang pertama conjunction, kemudian yang kedua action, yang ketiga ingredients, dan yang terakhir place, time, and manner. What is conjunction? Conjunction adalah kata penghubung. Kemudian action adalah kata kerja. Kemudian ingredients, bahan, and the last is place, kata keterangan tempat, time, kata keterangan waktu, dan manner, kata keterangan cara. Yuk kita ikuti. Iya, pada resep cara membuat novel apple pudding masih ingat ya? Dimana di sana ada 3 langkah. There are 3 steps or 3 methods on how to make novel apple pudding. Yuk kita lihat langkah yang pertama yang akan kita identifikasi ke sini. Jadi apakah ada di langkah tersebut ada conjunction-nya? Jadi conjunction itu kata penghubung ya. Kata penghubung yang menghubungkan antara 2 kalimat atau lebih. Sebagai contoh, for example, kita menggunakan kata penghubung and, dan ya. Kemudian bisa or, not only, but, so, itu adalah jenis kata penghubung ya. Kemudian action-nya, action adalah kata kerja yang terdapat pada metode. Nah, action itu di mana biasanya muncul pada awal kalimat, kata kerja perintah ya. Kemudian ingredients, bahannya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah kata keterangan. Di sini bisa termasuk tempat, waktu, atau cara. Yuk. Yang pertama, place apple in a heat-proof dish. Nah, maka kita identifikasi place. Ada conjunction-nya enggak? Tidak ada kata penghubungnya ya, langsung place. Maka place masuk kategori action. Place. Kemudian apple itu masuk kategori apa? Bahan, sehingga kita masukkan di kolom yang berikutnya. Kemudian in a heat-proof dish, di piring. Ya, di piring untuk memanaskan. Nah, di sini in a heat-proof dish, maka ditaruh menjadi kata keterangan. Masuk kategori keterangan apa? Di piring. Maka place, time, atau manner, tempat, waktu, atau cara. Nah, ini adalah tempat ya, di piring ya, sehingga masuk kategori place. Kemudian masih di langkah yang pertama ada kata place flour in a bowl. Jadi tempatkan, maka taruh di action. Flour itu masuk ingredients, in a bowl masuk pada place, masih place. Kemudian masih di langkah yang pertama juga rub in a margarine with a spatula. Rub in adalah action. Kemudian apa yang di rub in, apa yang digosok, atau apa yang digosokkan ya, atau diolesi ya. Di sini margarinnya. Nah, dengan spatula masuk kategori apa? Dengan, maka di sini manner. Ya, tahu cara.
Kemudian langkah yang kedua, store in sugar and water. Nah, store itu aduk. Nah, store in. Nah, maka masuk kategori action. Kemudian sugar and water. Nah, masuk di sini ya, sugar and water adalah bahan. Kemudian mixture should be lumpy, ini adalah cara. Jadi campuran harus benar-benar tercampur atau lembut. Nah, di sini maka masuk kategori manner. Masih di langkah yang kedua ada pour over apples. Nah, pour di action. Kemudian nggak ada bahannya. Ya, over apple, di atas apel. Nah, ini adalah manner. Yuk kita lihat langkah yang ketiga, ada apa di sana? Bake at 180 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Jadi dipanggang dengan suhu 180 derajat selama 1 jam atau sampai berwarna keemasan, golden. Sehingga di sini bake. Nah, bake itu masuk kategori action. Conjunction-nya tidak ada ya, kita strip saja. Kemudian ingredients-nya tidak disebutkan dengan jelas di sana. Ya otomatis roti ya, tetapi di sini tidak otomatis campuran tadi ya, tetapi tidak disebutkan dengan jelas. Hanya ada at 180 degrees Celsius, maka di sini masuk kategori apa? Ya, ini adalah time. Oke, selanjutnya masih di langkah yang ketiga, serve warm with cream or ice cream. Nah, tidak ada conjunction-nya juga. Serve. Nah, di sini warm with cream or ice cream masuk kategori manner. Cukup jelas anak-anak? Ya, bisa kalian buka di buku paket on page 62 ya. Untuk lebih jelasnya ada di sana. Sekarang saya sudah jelaskan sampai langkah yang terakhir. Ya, saya yakin kalian mampu melakukan ini. Ya, selanjutnya coba kalian lihat lagi, masih seterusnya ya, ada di halaman 63 pada buku paket kalian. Nah, di sini ada cara membuat es teler ya. Nah, ini jenis minuman, kalau tadi makanan, sekarang resep minuman. Ya, langkahnya berbeda. Nah, ada berapa langkah? How many steps are there? Okay, good. There are 2 steps. Ya, hanya ada 2 step. Yuk, kita lakukan hal yang sama. Mana yang masuk kategori conjunction, mana yang masuk kategori action, kemudian ingredients, dan yang terakhir masuk kategori adverb of place or manner or time. Ya. Oke. Ya, silakan lakukan hal yang sama terhadap bahan tadi. Gimana jawaban kalian? Ya, saya yakin mampu ya. Di sini ada N-nya, conjunction-nya. Ya. Oke. Ya, cukup jelas ya penjelasan saya. Oke, thank you for your attention and I think it's enough. Jangan lupa ikuti terus pembelajaran saya sekitar bahasa Inggris ya, untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. I'm sorry if I have a mistake. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.